Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita lanjutkan pengajian beberapa waktu yang lalu, masih tentang bab al-ahdas allati tanqudul wudu, hadas-hadas yang bisa membatalkan wudu, atau bahasa yang mudah dicerna adalah sesuatu yang bisa membatalkan wudu. Apa saja itu? Kita teruskan. Kemarin dibahas tentang lamsun nisa, yaitu yang membatalkan wudu menyentuh perempuan. Karena yang membatalkan wudu itu jumlahnya ada 5. Yang pertama, sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur, dari 2 jalan yang biasa mengeluarkan kotoran. Kemudian yang kedua adalah tertidur itu maksudnya matanya mejem, kemudian pikirannya hilang, itu tertidur. Kemudian hilang akal, lalu hilang akal ini maksudnya adalah hilang akal yang bukan tidur, kan orang tidur juga hilang akal. Jadi hilang akal seperti gila, kemudian menyentuh perempuan, lalu mengusap atau menyentuh farji atau menyentuh kemaluan. Nah, sekarang pembahasan kita sampai kepada menyentuh kemaluan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal. Wa amma mashul farji, adapun menyentuh kemaluan atau menyentuh farji, fa innahu in kana bi batnil kafi, kalau menyentuh farjinya itu, menyentuh kemaluannya itu dengan telapak tangan, batini epek-epek telapak tangan, ini telapak tangan, ini namanya punggung tangan. Kalau ini telapak tangan, kalau menyentuhnya itu dengan telapak tangan, naqadul wudu'u, maka wudunya batal. Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, wudunya batal. Artinya kalau tidak dengan telapak tangan, maka wudunya tidak batal. Umpamanya dengan punggung tangan atau dengan pergelangan tangan nyentuhnya, tidak batal. Tetapi kalau nyentuhnya dengan telapak tangan, maka hukumnya batal. Menyentuh farji, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, megang seperti ini telapak tangan, pakai telapak tangan. Nah, kalau pakai punggung tangan itu tidak batal, tapi kalau pakai telapak tangan itu batal. Jadi menyentuh kemaluan, ketika menyentuhnya dengan telapak tangan, hukumnya batal. 5 ruwat Basrah binti Safwan, berdasarkan riwayat dari Basrah binti Safwan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza massa ahadukum dzakarahu falyatawadda. Idza massa, apabila menyentuh ahadukum, salah satu di antara kalian, dzakarahu, kemaluannya, zakarnya, kemaluannya, falyatawadda, maka wudulah. Rasulullah peringatkan kita yang laki-laki ini, apabila salah satu di antara kalian menyentuh zakarnya dengan tangan, tentunya nyentuh itu dengan telapak tangan. Apabila salah satu di antara kalian menyentuh zakar, maka berwudulah. Artinya wudunya batal ketika nyentuh zakar dengan telapak tangan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Darimi, dan Imam Malik serta Imam Ahmad. Banyak sekali yang meriwayatkan hadis ini. Warwat Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam maqala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi pernah bersabda di hadapan Aisyah, Nabi pernah menasihati para sahabat di hadapan Aisyah radhiyallahu anha, istrinya. Beliau menyampaikan, Rasulullah SAW menyampaikan, wailun lilladzina yamassuna furujahum thumma yusalluna wa la yatawaddauna. Wailun, celakalah, lilladzina, untuk orang-orang, yamassuna, yang menyentuh furujahum, farjinya, kemaluannya,
tsumma yusalluna, kemudian langsung aja sholat, wala yatawaddauna, tidak berwudu lagi. Rasulullah menyampaikan kepada orang-orang yang menyentuh kemaluannya dengan mengatakan, wailun lilladzina yamassuna furujahum tsumma yusalluna wala yatawaddauna. Celakalah orang yang menyentuh kemaluannya kemudian dia langsung sholat tidak berwudu. Mendengar kalimat ini, Aisyah radhiyallahu anha lalu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, Aisyah bertanya, qalat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bersumpah-sumpah justru tanyanya. Saking pengen dijawabnya itu, maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, ini kan wailun lilladzina yamassuna furujahum wa yusalluna wa la yatawaddauna summa yusalluna wa la yatawaddauna. Ini kan dikhususkan untuk laki-laki. Maka penasarannya Aisyah radhiyallahu anha sampai bersumpah-sumpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah SAW mendengarkan sumpah Aisyah. Bagaimana sumpah Aisyah sebelum bertanya kepada Rasulullah? Beliau menyampaikan, bi abi wa ummi, demi ayahku dan ibuku. Artinya sumpahnya Aisyah ini demi mempertaruhkan harga diri ayahnya dan ibunya. Siapa ayahnya? Ayahnya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ketika Aisyah radhiyallahu anha pengen tahu jawabannya sampai bersumpah-sumpah kepada Rasulullah SAW dengan membawa nama ayah dan ibunya. Bi abi wa ummi hadzal rijal. Demi ayah dan ibuku wahai Rasulullah, ini khusus laki-laki ini. Kami tidak terkena di situ. Lalu bagaimana dengan kami? Kira-kira begitu. Fa afara'aitan nisa. Lalu bagaimana dengan kami wahai Rasulullah? Jadi karena yang tadi itu adalah khusus untuk laki-laki, maka Aisyah pengen tahu bagaimana kalau untuk perempuan. Afara'aitan nisa, bagaimana untuk perempuan? Apakah untuk perempuan mengusap, menyentuh kemaluannya itu dengan telapak tangan juga batal? Qala, lalu Rasulullah SAW menjelaskan, idza massat ihdakunna. Di sini sekarang menunjukkan dhamir muannas, yaitu ihdakunna. Kalau yang tadi kan ahadukum. Kum itu menunjukkan idza massa ahadukum. Kum itu menunjukkan dhamir muzakkar. Artinya yang diajak ngomong itu adalah laki-laki. Yang sekarang ketika diprotes oleh Aisyah karena Aisyah ingin tahu apakah itu hanya berlaku untuk laki-laki saja atau juga berlaku dengan perempuan, lalu Rasulullah SAW menyampaikan idza massat ihdakum. Ini menunjukkan dhamir perempuan, artinya ini ditujukan kepada kaum perempuan. Idza massat ihdakum, kalau salah satu di antara kalian yang perempuan menyentuh farjaha, menyentuh farjinya, fal tatawadda, maka hendaklah untuk berwudu. Nah, artinya baik laki-laki maupun perempuan ketika menyentuh zakarnya, ketika menyentuh farjinya, ketika menyentuh kemaluannya, baik laki-laki maupun perempuan ketika menyentuh kemaluannya, kemaluan laki-laki maupun kemaluan perempuan, maka wajib berwudu, artinya batal wudunya. Kalau dia sudah wudu, batal wudunya. Kalau dia belum wudu, kalau dia sentuh, maka dia harus berwudu. Ketika dia berwudu, dia sentuh lagi, maka batal wudunya. Untuk itu ketika mau sholat, dia harus berwudu lagi. Fa in kana bidhahril kafi. Lalu bagaimana kalau menyentuhnya itu dengan punggung telapak tangan? Nih, punggung. Ini batnul kafi namanya. Ini perut tangan, perut telapak tangan. Nah, ini punggung telapak tangan. Lalu bagaimana kalau menyentuhnya dengan punggung telapak tangan? Lam yantakid al wudu, tidak membatalkan wudu. Menyentuh kemaluan, jadi kalau gatel gini aja garuknya. Kalau gatel gini aja garuknya. Jadi digaruk seperti ini kalau gatel. Jangan seperti ini garuknya. Kalau seperti ini garuknya, berarti batal. Tapi kalau seperti ini garuknya dengan punggung telapak tangan ini tidak batal. Maka kalau menyentuhnya dengan punggung telapak tangan, maka tidak batal. 5. Ruwiya Abu Hurairah, berdasarkan riwayat Abu Hurairah
radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza afdha ahadukum biyadihi ila dzakarihi laisa bainahuma syai'un falyatawadda wudu'ahu lis-sholati. Idza afdha ahadukum biyadihi, apabila salah satu di antara kalian menyentuh kemaluan, menyinggol kemaluan, laisa bainaha syai'un, di mana antara kemaluan dan tangan yang nyinggol itu tidak ada penghalang, tidak ada sesuatu yang menghalangi, falyatawadda, maka berwudulah wudu'ahu, wudu'nya lis-sholati, seperti wudu' sholat. Jadi artinya orang yang menyentuh kemaluannya, ketika dia menyentuh kemaluannya itu dengan afdha itu adalah menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Afdha itu menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Karena apa? Tidak bisa dikatakan menyentuh kalau tidak dengan telapak tangan. Kalau kayak gini kan tidak bisa megang. Afdha itu maksudnya megang. Afdha itu megang, tidak bisa megang dari belakang begini. Nah, contohnya ini, megang dengan telapak tangan. Ini namanya afdha. Kalau seperti ini nggak bisa nyentuh telapak tangan. Jadi afdha itu khusus menyentuh tapi dengan telapak tangan. Karena afdha itu bisa memegang. Tapi kalau dengan punggung seperti ini bukan afdha namanya. Ini bisa masa, bisa lamisa yang seperti ini. Yang dengan kayak gini ini bisa lamisa. Tapi yang seperti bukan lamisa. Kalau megang seperti namanya afdha. Jadi bedanya afdha dengan lamisa adalah kalau afdha harus dengan telapak tangan. Tapi kalau lamisa bisa telapak tangan, bisa punggung tangan, atau bisa dhahrul yadi. Idza afdha ahadukum biyadihi ila dzakarihi, salah satu di antara kalian kalau memegang kemaluannya, laisa bainahuma syai'un, yang tidak ada penghalang sama sekali di antara kemaluan dan tangannya, falyatawadda, maka hendaklah ia berwudu, wudu'ahu, dan wudu'nya itu lis-sholati, wudu untuk sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, lalu Imam Syirazi, Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Asyirazi menjelaskan apa itu afdha itu apa. Al-ifdha'u la yakunu illa bi badanil kafi. Ifdha itu tidak akan terjadi kalau tidak dengan telapak tangan. Memegang itu tidak akan bisa terjadi kalau tidak dengan telapak tangan. Kalau dari belakang ke gini, nah seperti ini misalnya, susah mau megang, tidak bisa. Namanya megang tuh dengan telapak tangan. Afdha la yakunu illa bi badil kafi. Afdha itu tidak akan terjadi kalau tidak dengan telapak tangan. Li'anna dhahrul kafi laisa bi alatin limassihi. Karena punggung telapak tangan ini bukan alat untuk menyentuh. Yang alat untuk menyentuhnya, coba pegang, coba sentuh, nyentuh tuh. Nyentuh. Alat untuk nyentuh itu sesungguhnya adalah telapak tangan, karena telapak tangan itu bisa merasakan. Tapi kalau punggung tangan tidak sepeka kalau dengan telapak tangan. Jadi telapak tangan itu ketika memegang sesuatu yang menikmatkan, maka dia akan terasa nikmat. Berbeda ketika dipegang dengan punggung telapak tangan, maka nikmatnya akan berkurang. Tapi kalau dengan telapak tangan nikmatnya sempurna. Untuk itu dhahrul kafi laisa bi alatin li massihi. Oleh karena itu punggung telapak tangan itu bukan merupakan alat untuk menyentuh. Alat untuk menyentuh adalah ifdha, ini telapak tangan. Fahuwa kama lau aulajadz dzakara fi ghairi farjin. Menyentuh yang bukan dengan telapak tangan, menyentuh yang bukan dengan telapak tangan atau dengan punggung telapak tangan, misalnya menyentuh zakar atau menyentuh kemaluan tidak dengan telapak tangan tapi dengan punggung telapak tangan. Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Asyirazi itu menjelaskan kama lau aulaja, menyentuh seperti itu seperti memasukkan adzakara, kemaluan laki-laki, fi ghairi farjin, yang bukan ke dalam farji perempuan. Artinya bukan pada tempatnya.
bukan pada tempatnya. Menyentuh dengan punggung itu bukan pada tempatnya. Menyentuh harus dengan telapak tangan. Beliau menyampaikan menyentuh yang bukan pada tempatnya seperti itu diibaratkan seperti menyentuhkan kemaluan laki-laki bukan ke dalam kemaluan perempuan. Di luar itu mungkin ke dinding atau ke pintu. Jadi yang jelas bukan pada tempatnya. Artinya menyentuh tidak dengan telapak tangan itu bukan menyentuh pada tempatnya. Makanya di situ tidak dikatakan membatalkan wudu. Fa in massa bima bainal asabi. Lalu sekarang ini telapak tangan, ini punggung tangan. Ah ini juga bisa nyentuh ini bisa nyentuh ini. Nah, kemudian beliau membahas bagaimana seandainya yang menyentuh itu di antara dua jari. Nah, di antara dua jari di sini nyentuhnya antara ini dengan ini. Nah, bagaimana kalau menyentuhnya di antara jari-jari? Fa in massa bima bainal asabi, kalau menyentuhnya itu dengan jari di antara dua di antara jari-jari, kalau nyentuhnya di antara di antara jari-jari, fa fihi wajhani, ada dua pendapat. Kalau menyentuh dengan jari artinya ini jari menyentuh begini, seperti ini menyentuh begini, ada dua pendapat. Al-madhabu, pendapat yang pertama, annahu la yantakidu, menyentuh walaupun menyentuh dengan jari-jari, dengan antara jari-jari itu tidak membatalkan wudu. La yantakidu, tidak membatalkan wudu. Li'annahu laisa bibatinil kafi, karena jari-jari yang seperti ini bukan disebut dengan telapak tangan. Ini disebut jari-jari, bukan telapak tangan. Yang menyebabkan batalkan dengan batnul kafi, dengan telapak tangan. Nah, ini dengan jari-jari. Ketika menyentuhnya dengan ujung jari-jari seperti ini, misalnya gatel, kemudian digaruk pakai ini, begini, digaruk pakai ini. Bukan begini, kalau digaruk begini ini menyentuh telapak tangan ini. Telapak tangan menyentuh kalau digaruk seperti ini. Tapi kalau digaruk seperti ini, digaruk seperti ini, gatel, digaruk seperti ini, itu ada dua pendapat. Yang pertama tidak membatalkan wudu. Lalu pendapat yang kedua, wasani yang kudu, yang kedua tetap batal wudu. Nah, jadi kalau menggaruknya seperti ini, ada yang mengatakan batal, menggaruk seperti ini ada yang mengatakan tidak batal. Kenapa? Alasannya yang tidak batal ini adalah bukan telapak tangan. Telapak tangan tuh yang ini, itu alasannya. Kenapa kok batal? Kenapa kok tidak batal? Yang pendapat pertama tidak batal. Kenapa tidak batal? Karena telapak tangan tuh yang ini, bukan ini. Ini bukan telapak tangan yang ini nih. Ini namanya antara jari-jari dengan jari-jari, bukan telapak tangan. Makanya tidak batal. Pendapat yang kedua, yang kudu. Yang pendapat yang kedua, yang takidu. Pendapat yang kedua, batal wudunya. Batal wudunya. Lianna khalqatahu khalqatal batin, karena karakter atau sifat antara jari-jari ini sama dengan telapak tangan. Nah, ini kan sama, ini kulit yang di sini kan mirip-mirip kulit yang di sini nih. Kulit yang di sini ini mirip dengan kulit yang di sini, mirip. Karena sifatnya atau karakternya sela-sela jari itu sama dengan telapak tangan, makanya batal wudunya. Fa in massa halqatad duburi. Lalu bagaimana kalau seandainya tadi kan menyentuh farji. Farji itu kan biasanya kawannya ada satu lagi. Makanya disebut dengan kubul dan dubur. Kubul itu yang di depan, kubul itu yang di belakang. Kubul itu adalah farji, kemaluan. Dubur itu adalah anus atau lubang untuk buang kotoran, untuk buang air besar. Nah, itu namanya dubur. Lalu bagaimana kalau seandainya menyentuh lubang dubur? Wa in massa halqatad duburi, apabila menyentuh lubang dubur, intaqadha wudunya batal. Jadi dalam pendapat yang ini, kalau menyentuh lubang dubur, misalnya gatel gitu, terus ujung jari ini, ini masuk ke lubang dubur begini, enak digaruk kayak gini, enak digaruk. Yang seperti itu wudunya batal. Wahaka Ibnul Qadhi kaulan,
Lalu Ibnu Khadim meriwayatkan satu pendapat lagi. Ya, ini Ibnul Qadhi ini. Haka Ibnul Qas, bukan Ibnul Qadhi. Wahaka Ibnul Qas kaulan. Satu pendapat diriwayatkan oleh Ibnu Qas, la annahu la yantakidu. Nah, Ibnu Qas ini meriwayatkan pendapat lain. Yang tadi kan menyentuh dubur seperti ini itu batal. Misalnya ini dubur, kemudian disentuh seperti ini, gatel, digaruk-garuk seperti ini, batal wudhunya. Tapi Ibnu Qas meriwayatkan pendapat lain. Apa pendapatnya? Annahu la yantakidu. Seperti itu, menyentuh dubur tidak batal wudhunya. Walaupun disentuh seperti ini, gatel disentuh seperti ini, tidak batal wudhunya. Itu menurut Ibnu Qas. Jadi Ibnu Qas meriwayatkan menyentuh dubur itu tidak batal. Wa ghairu masyhur, dan pendapat Ibnu Qas ini tidak termasyhur, artinya banyak ulama yang mengikuti menyentuh dubur itu batal. Tetapi ada juga menyentuh dubur tidak batal, di antaranya yang diriwayatkan oleh Ibnu Qas. Tetapi pendapat Ibnu Qas ini tidak masyhur, tidak terkenal. Tidak terkenal artinya tidak banyak diikuti orang. Ketika tidak banyak diikuti orang, itu artinya tidak masyhur. Maka yang masyhur, pendapatnya yang masyhur, yang banyak diikuti orang adalah ketika menyentuh dubur, baik dengan telunjuk atau dengan, pokoknya dengan jari, maka hukumnya batal. Apa alasannya Ibnu Qas menyatakan bahwa menyentuh dubur itu tidak batal? Wa wajjahu annahu la yataladzat bimasihi. Beliau mengarahkan kenapa menyentuh dubur itu tidak batal, karena menyentuh dubur itu tidak merasakan nikmat. Dubur disentuh tidak merasakan nikmat, beda dengan kemaluan. Kalau kemaluan disentuh merasakan nikmat, tapi kalau dubur disentuh tidak merasakan nikmat. Maka itulah yang mengatakan menyentuh dubur tidak membatalkan wudhu, tapi hanya sedikit yang mengikuti. Oleh karena itu pendapatnya tidak masyhur. Wa dalilu ala annahu yantaqidu. Apa dasarnya kalau menyentuh dubur itu batal? Tadi kan yang pertama mengatakan menyentuh dubur batal. Ibnu Qas meriwayatkan menyentuh dubur tidak batal. Apa dasarnya bahwasanya menyentuh dubur itu batal? Apa landasannya? Annahu ahadus sabilaini fa asbahal qubul. Menyentuh dubur itu batal itu dikarenakan dubur itu adalah ahadus sabilaini, salah satu di antara dua jalan keluarnya kotoran. Dubur itu salah satu di antara dua jalan keluarnya kotoran. Apa dua jalan itu? Pertama kemaluan, yang kedua dubur. Maka menyentuh dubur termasuk batal karena dubur adalah salah satu di antara dua jalan keluarnya kotoran. Fa'asbahal kubul, maka menyentuh dubur hukumnya sama dengan menyentuh kubul. Menyentuh dubur hukumnya sama dengan menyentuh kemaluan. Kalau menyentuh kemaluan batal, maka menyentuh dubur juga batal. Wa in saddal makhrajul mu'tadu. Wa in, dan apabila insadda menutup al makhraja. Wa in insaddal makhraja, apabila menutup jalan keluar al mu'tadu yang biasa. Nah, kan kadang-kadang ada orang karena suatu dan lain hal, karena penyakit, salah satu di antara dua jalan ini harus ditutup, kemudian membuat jalan yang lain. Salah satu di antara dua jalan itu harus tertutup. Lalu bagaimana kalau tertutup? Wa in saddal makhraja, apabila menutup jalan keluar al mu'tada yang sudah biasa, in fataha dunal ma'iddati, kalau menutup jalan keluar kotoran yang biasa kemudian membuka jalan keluar yang lain, seperti diantaranya di bawah perut. Di bawah perut dibolongi untuk mengeluarkan kotoran. In fatahadunal ma'iddati makhrajun, jadi di
di bawah perut itu ada lubang yang dibuka atau untufiha dunal ma'iddati mahrajun, di bawah maidah, di bawah perut itu ada dibuat lubang lagi, famasahu, lalu disentuh. Jadi menyentuh lubang buatan. Nah, kira-kira itu lubang buatan disentuh. Bagaimana kalau seandainya lubang buatan disentuh? Ketika lubang buatan disentuh, fafihi wajhani, ada dua pendapat. Ini karena suatu lain hal, tidak bisa berak, apa tidak bisa kencing, kemudian terus dibuat lubang kencing atau dibuat lubang keluarnya kotoran. Lalu bagaimana kalau seandainya lubang buatan tadi disentuh? Fafihi wajhani, ada dua pendapat. Ahaduhuma la yantaqidu. Yang pertama tidak membatalkan wudu. Kalau lubangnya itu lubang buatan, maka tidak membatalkan wudu. Li'annahu laisa bifarjin, karena yang disebut dengan lubang buatan itu bukan farji, bukan kemaluan. Umpamanya tidak bisa kencing, kemudian terus kencingnya dibuat lubang di bawah perut, di bawah perutnya, yang seperti itu tidak membatalkan wudhu. Kenapa tidak membatalkan wudhu? Karena lubang itu bukanlah kemaluan, lubang itu bukan farji, bukan kemaluan, maka disentuh tidak batal. Wasani, yang kedua yang yantaqidu, batal wudhunya. Pendapat yang kedua, walaupun itu lubang baru, batal wudhunya. Li'annahu sabilun lil hadasi, karena itu salah satu dari jalan kotoran. Li'annahu sabilun lil hadasi, karena lubang baru itu adalah jalan kotoran keluar. Fa asbaha al farju, maka hukumnya sama dengan farji. Kalau hukumnya sama dengan farji, maka menyentuh lubang yang baru dibuat tadi adalah batal. Wa in massa farja ghairihi, lalu bagaimana kalau menyentuh kemaluan orang lain? Disentuh kemaluan orang lain. Bagaimana kalau menyentuh kemaluan orang lain? Seperti orang yang nyunat, itu otomatis menyentuh kemaluan orang lain. Atau ada orang yang melahirkan, otomatis orang yang membantu melahirkan itu harus menyentuh kemaluan orang yang melahirkan itu. Fa in massa farja ghairahu, kalau menyentuh kemaluan orang lain, min sogirin, baik itu anak kecil, au kabirin, atau orang dewasa, au hayyin, baik itu orang yang masih hidup, au mayyitin, atau orang yang sudah meninggal. Menyentuh farji, menyentuh kemaluan anak kecil, menyentuh kemaluan orang dewasa, menyentuh kemaluan orang yang sudah meninggal, menyentuh kemaluan orang yang masih hidup, intaqadha wudu'uhu, hukumnya wudu'nya batal karena menyentuh kemaluan. Jadi alasannya menyentuh kemaluan, baik kemaluannya anak kecil, maupun kemaluannya orang dewasa, maupun kemaluannya orang hidup, maupun kemaluannya orang meninggal. Namanya menyentuh kemaluan, tetap batal wudu'nya. Li'annahu intaqadha, li'annahu idza intaqadha bimasyidzalika, karena apabila wudhunya batal karena mengusap farji, atau karena menyentuh zakar atau menyentuh kemaluan, min nafsihi, kemaluan itu sendiri disentuh itu batal. Artinya kalau menyentuh kemaluan dirinya sendiri saja batal. Li'annahu idza intaqadha bimasyidzalika fi nafsihi, karena apabila batal, li'annahu, apabila karena idza intaqadha, apabila batal, bimasyidzalika, dengan adanya menyentuh kemaluan itu, min nafsihi, kemaluan dirinya sendiri. Artinya karena apabila menyentuh kemaluannya diri sendiri saja batal, walam yahtak bihi hurmatahu, sementara menyentuh kemaluan diri sendiri itu tidak mengganggu, tidak menghalangi atau tidak mengganggu kehormatan orang lain. Kan menyentuh kemaluan sendiri orang lain tidak terganggu kehormatannya. Beda dengan menyentuh kemaluan orang lain itu kemaluannya kehormatannya terganggu. Menyentuh kemaluan diri sendiri saja yang tidak mengganggu kehormatan orang lain,
artinya tidak mengganggu orang lain, itu batal wudhunya. Fali ayyan tagido bimasyidzalika min ghairihi, tentu menyentuh kemaluan orang lain lebih batal lagi gitu. Menyentuh kemaluan diri sendiri batal, apalagi menyentuh kemaluan orang lain. Kama lau massa yadan maktu'an. Jadi begini, karena menyentuh kemaluan diri sendiri itu membatalkan wudhu, padahal tidak melanggar kehormatan orang lain, tidak melanggar harga diri orang lain. Fali ayyan takido bimasyidzalika min ghairihi, maka menyentuh kemaluan orang lain juga membatalkan wudhu. Waqad hataka hurmatahu aula. Karena apa? Menyentuh kemaluan orang lain itu sungguh telah mengganggu kehormatan orang itu, maka batalnya lebih utama, lebih duluan. Menyentuh kemaluan sendiri saja batal, maka menyentuh kemaluan orang lain lebih batal lagi. Kenapa? Menyentuh kemaluan diri sendiri yang tidak mengganggu harga diri orang lain itu batal, apalagi menyentuh kemaluan orang lain yang itu bisa menjatuhkan harga diri orang itu, maka batal wudhunya. Maksudnya kan begitu. Menyentuh kemaluan diri sendiri itu tidak masalah. Menyentuh kemaluan orang lain itu bisa bermasalah. Ya walaupun sebagian tidak bermasalah. Misalnya nyepoi anak kecil nggak bermasalah. Nyepoi orang yang nggak bisa cepok itu bermasalah. Tapi kalau untuk orang normal kemudian terus dipegang, nah itu bermasalah yang seperti itu. Yang seperti itu maka lebih dulu batal daripada menyentuh kemaluan diri sendiri. Menyentuh kemaluan diri sendiri aja batal, apalagi menyentuh kemaluan orang lain. Wa in massa dzakaran maktu'an. Lalu bagaimana seandainya kalau menyentuh kemaluan yang terpotong atau yang terputus? Itu ada kemaluan terputus, itu potong gitu. Fa'in massa dzakaran maktu'an, apabila menyentuh zakar yang terputus, fafihi wajhani, ada dua pendapat. Ahaduhuma la yanqudu wudu'u la yantaqidu wudu'u. Yang pertama tidak batal wudunya. Kama lau massayatan maktu'an min imra'atin, itu seperti menyentuh tangan perempuan yang terputus. Menyentuh zakar yang putus, ini zakar putus nih, ini zakarnya putus, kemudian terus dipegang, itu tidak membatalkan wudhu. Itu seperti kalau menyentuh tangan perempuan tapi tangannya itu sudah putus. Misalnya ada tangan perempuan terlindas mobil, kemudian putus, kemudian diambil tangan itu, maka dia tidak batal wudhunya. Karena apa? Karena tangannya sudah terputus, tangan perempuan itu. Wasani, yang kedua, yang tadi itu tetap batal wudhunya. Jadi yang pertama tidak batal wudhu, yang kedua batal wudhu. Kenapa kok batal wudhu? Li'annahu qad wajada masal zakar. Karena walaupun itu sudah terputus, namanya masih menyentuh zakar, namanya masih menyentuh kemaluan. Dimanapun letak kemaluan itu, ketika disentuh maka membatalkan wudhu. Nah, berbeda wa yukhaliful yadul maktu'ah, beda dengan tangan perempuan yang terputus tadi. Fa innahu lam yujad lamsul mar'ah, karena menyentuh tangan tadi tidak dikatakan menyentuh perempuan, tidak dikatakan menyenggol perempuan, itu menyenggol tangan yang terputus. Beda dengan kemaluan, karena jadi ketika kemaluan tadi disenggol itu berbeda dengan menyenggol tangan yang terputus tadi. Karena ketika tangan yang terputus tadi itu tidak didapati menyentuh wanita, nggak didapati, karena tangan yang sudah terputus dengan wanita itu sudah bukan tangannya wanita. Tapi yang dikatakan menyentuh kemaluan walaupun sudah terputus namanya tetap kemaluan, makanya ketika disentuh batal. Berbeda dengan menyentuh tangan perempuan yang putus tadi. Ketika tangan perempuan yang terputus tadi, tangan itu sudah bukan milik tangan perempuan tadi pada hakikatnya, karena sudah terpisah dari badannya. Maka berbeda antara dua hal ini. Jadi kalau menyentuh tangan perempuan yang terputus tangannya tidak batal, tapi menyentuh zakar yang zakarnya itu masih
yang zakarnya itu terlepas dari tempatnya, maka ketika itu tetap batal wudunya. Wa in massa farja bahimatin. Lalu bagaimana kalau menyentuh kemaluan binatang? Lam yajib al wudu, tidak wajib wudu. Artinya kalau menyentuh kemaluan binatang tidak batal wudunya. Wahaka Ibnu Abdul Hakim kaulan akhar. Sementara Ibnu Abdul Hakim memiliki pendapat yang lain. Annahu yajibul wudu, menyentuh kemaluan binatang tetap wajib wudu, artinya membatalkan wudu. Walaisa bisyai'in, tidak ada sesuatu yang lain, tetap batal wudunya. Itu pendapatnya Ibnu Abdul Hakim. Jadi wahaka Ibnu Abdul Hakim kaulan akhara annahu yajibul wudu walaysa bisyai'in, tidak ada kata-kata yang lain, menyentuh kemaluan binatang itu juga membatalkan wudu. Li annal bahimata la hurmata laha, karena binatang itu tidak memiliki kehormatan baginya, wala ta'budu ilah, dan tidak menyembah Allah, artinya dia tidak ada kewajiban untuk beribadah. Jadi begini, wa in masafar jabahi matin lam yajib al wudu, menyentuh kemaluan bahimah, menyentuh kemaluan binatang itu tidak wajib wudu. Itu berbeda dengan riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Hakim. Kalau Ibnu Abdul Hakim meriwayatkan menyentuh kemaluan binatang itu batal wudunya. Itu menurut Ibnu Abdul Hakim. Lalu apa alasannya menyentuh kemaluan binatang itu tidak batal wudu? Li'annal bahimata la hurmata laha, karena binatang itu tidak memiliki kehormatan. Oleh karena itu menyentuh kemaluan binatang tidak batal, karena binatang tidak memiliki kehormatan. Wala ta'budu 'alaiha, dan juga binatang itu tidak wajib beribadah kepada Allah, tidak wajib sholat binatang itu. Maka kemaluannya ketika terpegang oleh kita, maka hukumnya tidak batal wudu. Wa in massahun sal muskil. Nah, sekarang kan begini, ada laki-laki jelas, ada perempuan jelas. Ini ada yang tidak jelas. Apa yang tidak jelas? Laki-laki bukan, perempuan bukan, alias banci. Nah, di sini ada yang datang, seorang banci datang kepada kiai. Kiai, ngapo? Kalau laki-laki meninggal itu kan gelarnya almarhum. Yo. Lalu kalau ada perempuan yang meninggal, gelarnya kan almarhumah. Yo. Lalu macam mana kalau macam aku ini? Si banci tadi ngomong dengan Pak Yai. Macam mana kalau macam aku ini? Akhirnya ya ini mikir, apa lah yo? Laki-laki almarhum, perempuan almarhumah. Nah, kalau macam kau ini, kata si Kiai, kalau macam kau ini, kalau nanti kau meninggal itu gelarnya aluminium. Lalu teriak si perempuan, si banci tadi, Yai, aku ini bukan panci, aku ini banci. Ya Masya Allah, sampai di situ pikiran orang untuk membuat aneh-aneh. Nah, lalu bagaimana kalau wa idza masal khunsal muskil? Bagaimana kalau seandainya seorang banci menyentuh farjahu, menyentuh kemaluannya? Ketika seorang banci menyentuh kemaluannya, au zakarahu, atau menyentuh zakarnya, seorang banci menyentuh vaginanya atau menyentuh zakarnya, au masadzalika minhu, atau zakarnya atau kemaluannya disentuh, ghairahu, maksudnya gini, au masadzalika minhu ghairahu, atau kemaluannya itu disentuh oleh orang lain, lam yantakid al wudu, tidak batal wudunya. Jadi kalau banci yang memiliki dua alat kelamin, betul dua alat kelamin, dia memiliki dua alat kelamin, bukan banci kelakuannya. Banci kelakuannya itu namanya kalau perempuan rojuliyah, kalau laki-laki namanya nisaiyah. Jadi nisaiyah itu adalah laki-laki yang berperangai perempuan, rojuliyah perempuan yang berperangai laki-laki. Ini betul-betul
al-khunsal muskil, betul-betul banci memiliki dua alat kelamin. Lalu bagaimana kalau seandainya ada banci memiliki dua alat kelamin kemudian menyentuh kelaminnya atau kelaminnya disentuh oleh orang lain? Lam yantakid al-wudu, wudunya tidak batal hatta yatahaqqaqa, sehingga benar-benar annahu masal farjal asli, ia benar-benar menyentuh farji aslinya. Kalau ada banci menyentuh farjinya atau orang lain yang menyentuh farjinya, maka tidak batal wudunya kecuali benar-benar ia menyentuh farji aslinya atau kemaluan aslinya atau zakar aslinya. Kemaluan, kalau menyentuh vagina aslinya atau menyentuh zakar aslinya maka batal wudunya. Tapi kalau kan dua itu kan tidak belum tentu kedua-duanya asli. Bisa jadi yang satu ini hanya centelan saja, yang satu ini betul-betul asli, atau yang satu ini centelan saja, yang satu ini betul-betul asli. Maka ketika dipastikan itu menyentuh yang aslinya baru batal wudunya. Kalau dipastikan itu tidak menyentuh yang aslinya maka tidak batal wudunya. Wa mata jawwaza ayyakuna alladhi massahu ghairal asli lam yanqud wudu. Kapan menyentuhnya itu tidak menyentuh bagian yang asli maka tidak batal wudunya. Kalau menyentuh bagian yang asli, yakin bagian yang asli itu disentuh maka batal wudunya. Ketika bagian yang asli itu, lalu siapa yang tahu yang asli atau yang tidak asli? Ya banci itu sendiri yang tahu. Saya nggak tahu, orang lain nggak tahu, karena yang merasakan adalah si banci itu sendiri. Karena yang mempergunakan dua kelamin itu adalah si banci sendiri. Mana di antara keduanya itu yang berfungsi gitu. Nah, ketika yang berfungsi itulah yang asli. Yang cuman gentol aja di situ itu bukan asli. Maka ketika yang tidak asli disentuh tidak batal wudunya. Kada lau tayakkona annahu intaqada tahru ahadihima, itu sebagaimana kalau tayakkonna kada wa kada lau tayakkonna, demikian juga kalau kita yakin annahu intaqada tahru ahadihima, kalau seandainya salah satu di antara dua orang itu batal wudunya. Kita yakin ada dua orang wudu, terus kita yakin salah satu di antara dua orang itu batal wudunya karena kan totbut gitu. Kita yakin ada dua orang batal wudunya. Lalu lam na'rif bi'ainihi, kita nggak tahu pasti di antara dua orang yang batal wudu itu yang mana, yang pertama atau yang kedua. Itu diumpamakan seperti itu. Kalau kita yakin ada dua orang batal wudunya, tapi kita nggak yakin yang mana yang batal wudunya di antara dua itu, lam nujib al wudu'a ala wahidin minhuma, kita tidak boleh mewajibkan wudu salah satu di antara keduanya, tidak boleh, karena kita nggak yakin mau nyuruh yang mana. Nyuruh yang si A, jangan-jangan si A ini tidak batal wudunya. Menyuruh si B, jangan-jangan si B tidak batal wudunya. Jadi diumpamakan seperti itu. Dua farji, dua kemaluan bencong, dua kemaluan banci, ketika kita sentuh, kalau kita nggak tahu yang mana yang asli, maka ketika kita menyentuh kemaluan farji itu tidak batal wudunya. Sampai betul-betul yakin kalau yang kita sentuh itu adalah kemaluan aslinya, dakar aslinya atau vagina aslinya. Itu seperti kalau ada dua orang yang batal wudu, kita nggak tahu di antara dua orang itu siapa yang batal, kita nggak bisa nyuruh si A, kita nggak bisa nyuruh si B untuk berwudu lagi. Li'anna taharata mutayakkinatun, karena kesuciannya itu yakin, kita yakin kedua-duanya itu suci, kedua-duanya itu telah bersuci, kedua-duanya telah ambil air wudu. Misalnya ada dua anak, kedua-duanya telah ambil air wudu, lalu kita yakin di antara dua itu ada yang batal, cuman kita nggak tahu mana yang batal, maka kita tidak bisa menyuruh si A untuk berwudu atau menyuruh si B untuk berwudu. Fala yazalu dzalika bisyaki, maka keyakinan sebelumnya dia setelah berwudu itu tadi tidak akan rusak dengan adanya keraguan. Artinya ragu tidak menghilangkan keyakinan, ragu tidak menghilangkan kesucian.
ketika orang sudah yakin berwudu kemudian ragu-ragu batal, maka dia tidak wajib berwudu lagi karena yakinnya itu tidak akan terkalahkan oleh keraguan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.